Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Oase Zakat TV. Tema pembicaraan kita kali ini adalah karakteristik pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sesuatu memiliki tanda, segala sesuatu memiliki karakter. Kalau cara berbicara saja menunjukkan seseorang dari mana dia berasal, dari daerah mana dia dilahirkan, maka bendera suatu negara juga menunjukkan negara apa yang ada di bendera tersebut. Begitu juga seseorang yang menyatakan diri pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata memiliki tanda-tanda, ternyata memiliki karakter yang bisa membedakan apakah dia pengikut Rasulullah atau malah pengikut yang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, karakter atau karakteristik pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Fath, yaitu surah yang ke-48, pada ayat 29, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pada ayat yang baru saja kita bacakan terdapat karakter pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kita ini, kalau kita menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka karakternya yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, memiliki sikap, prinsip yang tegas terhadap orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Kafir itu ada 3 macam. Pertama namanya kafir akidah, yaitu mereka yang tidak sekeyakinan dengan kita. Kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan satu-satunya. Kalau ada yang menyatakan yang selain Allah adalah Tuhan, maka dia adalah orang kafir secara akidah. Kita meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Rasul-Rasul adalah utusan Allah. Kalau tidak meyakini tersebut berarti dia kafir secara akidah.
Kita meyakini ada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada para rasulnya. Kalau menyatakan ada kitab yang lain yang diyakini sebagai kitab suci, maka itu sudah kafir secara akidah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kafir akidah. Yang kedua namanya kafir nikmat atau kufur nikmat. Orang yang tidak senang bersyukur. Dikasih nikmat oleh Allah, dia dibiarkan lewat begitu saja. Tidak mensyukuri nikmat. Dikasih kesehatan, tidak memanfaatkan. Dikasih rezeki, tidak berterima kasih kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ini termasuk orang yang kufur nikmat namanya. Terus yang ketiga adalah kufur amal atau kafir secara amal. Agamanya Islam, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, tapi dia tidak menjalankan ajaran Islam. Nama agamanya doang Islam, tapi syariatnya, perbuatannya tidak Islami. Itu namanya kafir amal. Nah, asyidda 'alal kufar, tegas, memiliki prinsip yang kuat terhadap orang-orang kafir. Kita berbisnis, berkomunikasi dengan siapapun silahkan. Tapi kalau sudah menyangkut agama, prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Saya tidak harus menyembah Tuhanmu. Saya tidak harus membenarkan agamamu. Dan engkau tidak perlu membenarkan agamaku. Silahkan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam tema karakteristik pengikut Rasulullah SAW. Tadi yang pertama kita sampaikan, karakter yang pertama dari pengikut Rasulullah adalah asyidda 'alal kufar. Tegas, bukan keras. Namun kadang-kadang untuk bersikap tegas kadang-kadang perlu keras. Tegas itu memiliki sikap yang nyata. Jangan seperti bunglon. Ketemu dengan orang kafir, ikut kafir. Gabung dengan orang Islam, mengaku agamanya Islam. Itu namanya bunglon. Sangat dibenci oleh Islam. Maka asyidda 'alal kufar perlu ditanamkan ke dalam diri kita. Kalau agama orang lain kita benarkan, berarti sah kita ikut agama mereka. Bagi agama Islam, yang benar adalah Islam. Bagi Allah, inna dina 'indallah al-Islam. Agama yang benar-benar diakui dan diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam, yang lain tidak. Asyidda 'alal kuffar.
Kemudian yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Memiliki rasa kasih sayang. Bersikap kasih sayang terhadap sesama manusia, khususnya terhadap sesama saudara kita, sesama muslim. Jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu dipikirkan dari mana dia berasal, apa sukunya, apa organisasi masanya, apa partainya. Gak usah. Perumpamaan orang beriman yang satu dengan yang lain itu diibaratkan Rasulullah SAW kal bunyanil wahid, seperti sebuah bangunan yashuddu ba'duhu ba'dan, di mana satu komponen dengan komponen yang lain saling menguatkan. Maka kalau ada orang Islam tetangga kita, dia memerlukan pertolongan, kita datang. Karena kita sama dia bersaudara. Gak ada jeda jabatan atau karena status sosial. Apakah karena yang satu lebih kaya, yang satu bernasib miskin, menjadi tidak bersaudara? Dalam agama Islam sama. Maka bersikap mengasihi, bersikap menyayangi terhadap sesama orang beriman harus menjadi keharusan. Oleh karena itu, disinilah di dalam Islam itu ada ajaran tentang zakat, ada ajaran tentang sedekah, ada ajaran tentang tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam al-birri wat taqwa, perkara kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sekali mencoba-coba tolong menolong, kompak dalam hal dosa dan permusuhan. Sangat berat. Kenapa? Karena setiap jengkal, setiap jenis, setiap bentuk perbuatan kita ada pertanggungan jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka wajar karakter kita selaku seorang beriman harus memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama muslim, sesama orang beragama. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, karakter yang kedua ini perlu kita tanamkan pelan-pelan ke dalam diri kita, lalu kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi yang akan datang. Kalau bukan kita yang akan mengamalkan, menjalankan ajaran Rasulullah, menjalankan ajaran Allah ini, siapa lagi kalau bukan kita? Jangan karena dia berbeda benderanya, apakah karena dia beda kulitnya, yang satu kulit putih, yang satu kulit hitam. Nggak ada. Dalam Islam itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nggak perlu gengsi. Hanya karena urusan dia anak buah saya, nggak perlu saya nolong dia, mestinya dia yang nolong saya misalnya. Nggak ada. Dalam Islam, makanya dalam Islam itu ajaran tentang sholat misalnya. Ada makmum, ada imam. Untuk menjadi imam harus dipilih. Siapa yang paling berhak jadi imam? Aqra'ukum Qur'anan, yang paling baik bacaan Qur'annya. Bukan paling banyak bintangnya. Bukan paling tinggi jabatannya. Bukan paling banyak uangnya. Enggak. Siapapun dia, mau orang miskinkah dia, mau orang kulit hitamkah dia, mau orang kulit putihkah dia, kalau dia paling baik bacaan Qur'annya, dia yang paling berhak jadi imam.
Siapa yang datang duluan, dia berhak untuk duduk, berdiri, menjadi makmum di belakang imam. Gak ada tempat VIP di dalam masjid. Itulah ajaran-ajaran Islam, betapa Islam sangat menyarankan, menganjurkan agar kita berlaku kasih sayang terhadap sesama orang beriman. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, memang tidak mudah untuk menjalankan sikap kasih sayang terhadap sesama muslim, sesama orang beriman. Apalagi karena dunia kita sudah dikotak-kotak oleh partai, ormas, dan lain sebagainya. Namun kalau kita bertekad menjadi pengikut Rasulullah, kita harus mau menjalankannya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembicaraan tentang karakteristik pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi asyidda 'alal kuffar, sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang kedua ruhama'u bainahum, memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama muslim. Kemudian yang ketiga adalah tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka ruk'an sujada, senantiasa ruku dan sujud. Artinya apa? Mereka tidak berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dia sangat senang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah salat. Karena salat adalah ummul ibadah, merupakan induk dari segala ibadah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Nanti di hari kiamat pertama kali yang akan ditanya amal kita adalah salat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Senantiasa mengharap keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya apa? Orang itu berbuat karena Allah, bersedekah atas nama Allah, niatnya untuk Allah, bukan karena pingin pamer atau karena gengsi dan lain sebagainya. Yabtaghuna fadlan minallah. Dia mau ke masjid, dia berangkat ke kantor, dia kemanapun dia, dimanapun dia berada, kemanapun dia melangkah, Allah tujuannya. Karakteristik yang utama pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah senantiasa berharap ridha dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam ini dalam berbuat apapun tidak karena pujian, tidak karena ingin dipuji atau disanjung atau di apapun atau di bagaimanapun. Bukan itu tujuannya. Orang beriman itu mestilah gawangnya itu Allah Subhanahu wa taala. Visinya itu Allah. Maka
15 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah bersabda, seluruh perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau perbuatannya niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya hanya untuk demi dunia, demi mendapat promosi, demi mendapat keuntungan dunia, imbalan, ongkos, upah, atau karena demi menarik perhatian seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka kata Nabi, hijrahnya adalah sebagaimana yang dia niatkan. Artinya apa? Dia tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, disinilah karakteristik umat Nabi Muhammad SAW menjadi taruhan. Apakah kita berbuat untuk Allah? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Nggak perlu berkuar-kuar promosi ke sana kemari. Nggak perlu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah. Kemudian karakter yang kelima adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas di dahinya akibat rajin sujud. Apa maksudnya? Apakah tanda hitam di dahi? Mungkin. Tapi yang dimaksud sesungguhnya adalah ada korelasi antara komunikasi kita vertikal kepada Allah dengan horizontal dengan sesama makhluknya. Iya, kita beribadah kepada Allah, tapi kepada sesama juga harus berakhlak. Kita komunikasi dengan Allah bagus, kalau komunikasi dengan sesama makhluk jelek, tidak berprestasi. Bukan itu yang dikehendaki. Maka signifikansi antara korelasi hubungan kita dengan Allah dengan hubungan sesama makhluk harus kelihatan. Maka ketika Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka itu artinya salat yang kita tegakkan berpengaruh positif terhadap jiwa kita, terhadap cara berpikir kita. Di saat kita salat, kita mengaku kepada Allah, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah. Apakah benar pengakuan ini dipraktekkan dalam seluruh kehidupan kita? Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita untuk saling mengingatkan. Adanya program puasa ini adalah untuk kita semakin eling, kita semakin ingat dari mana kita berasal, kemana kita akan menuju. Lalu proses menjalani kehidupan ini harus bagaimana? Jangan sampai karakter kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, ternyata Rasulullah SAW tidak mengakui bahwa kita adalah pengikutnya. Na'udzubillah. Kalau kita termasuk seperti yang disabdakan Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Kita sudah kadung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita sudah berikrar seperti itu, maka kapanpun dan dimanapun kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan.
tidak menyembah yang lain-lain. Begitu juga bernabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku akhirul anbiya, penutup segala nabi-nabi. Ini saja pembahasan kita kali ini dalam perbincangan seputar karakteristik pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ketemu lagi dalam program puasa berikutnya. Saya Ahmad Hadi Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.